Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas tentang sebuah produk namanya high protein. Ini mohon maaf ya, kalau di Cina ini disebut obat dewa. Tapi saya tidak berani ya mengatakan ini obat dewa, karena itu over apa istilahnya MB itu over claim dan itu dilarang. Itu di Cina ya, yang mengatakan obat dewa. Nah, protein itu berasal dari kata bahasa Yunani protos, artinya yang utama. Karena dialah pembangun tubuh kita yang utama. Sebetulnya yang dibutuhkan itu bukan protein, tapi asam amino yang ada di dalam protein itu. Itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan tubuh tidak bisa menyerap protein. Yang diserap adalah asam amino, gitu ya, pecah-pecah dulu. Ada 20 jenis asam amino, itu 11 itu bisa dibuat di dalam tubuh, itu disebut non esensial ya, karena bisa diambil dari yang lain. Tapi ada 9 jenis asam amino yang tidak bisa dibuat. Inilah yang disebut asam amino esensial ya. Arginin, macam-macam lah, saya tidak akan menyampaikan. Saya dulu waktu mahasiswa kedokteran apal ini Bapak Ibu ya, karena itu kewajiban. Sekarang suruh ngapalin lagi ya mau. Ya, jadi ini adalah batu batanya tubuh Bapak Ibu. Ya, asam amino itu batu batanya tubuh. Ya, kalau orang yang di pertanian tuh sekarang ada pupuk asam amino, itu sudah ada. Nah, situ. Dan tidak semua protein itu bagus, ya. Jadi tidak semua protein bagus. Protein itu bagus dinilai dari berapa banyak asam amino esensial yang terkandung di dalamnya. Jadi ada yang nilainya PDCAAS ya, protein digestibility corrected asam amino acid score. Jadi skor dari asam amino yang benar. Asam amino yang benar adalah asam amino esensial. Kalau yang 11 asam amino lain itu sudah bisa dibuat sendiri oleh tubuh bisa. Nah, jadi PDCAAS itu dari 0 sampai 1. 1 itu artinya 9 asam aminonya ada. Itu ada di telur, di susu, di kedelai. Itu ya. Nah, itu. Nah, sekarang kebutuhan protein. Secara normal, kebutuhan protein 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Ada yang mengatakan minimal 0,8. Gitu ya. Kemudian untuk bodybuilder dan orang yang sakit membutuhkan banyak sel dan banyak sel rusak, misalnya orang sunat, sakit panas dan lain-lain itu ya, itu butuh protein 1,6 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Gitu ya. Nah, sekarang bayangkan deh, misalnya Anda sakit butuh 2 gram per kilogram berat badan Anda 60 kilo, itu kan berarti butuh 120 gram per hari. 120 gram itu setara dengan satu telur itu 7 gram. Satu paha ayam 7 gram. Satu potong tempe yang besar sebesar kartu itu, sebesar kartu remi itu 7 gram. Jadi kalau Anda butuh 120 gram perlu 17 potong. Ya. Bisa campuran telur total 17. Pokoknya 17 potong lah. Kira-kira bisa makan enggak? Enggak bisa. Sehari-hari aja enggak bisa, apalagi ini pada kondisi sakit atau Sehingga kita perlu makan yang namanya high protein, Bapak Ibu ya. High protein itu PDCAAS-nya 1. Itu berasal dari 82% isolat protein kedelai ya, isolat ya Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal buruk yang ada di kedelai kayak purin dan lain-lain enggak dimasukkan, enggak katut. 10% dari protein gandum dan 7,5% dari protein kacang polong. Dan 2 sendok, satu porsi itu 2 sendok, 1 gelas itu 20 gram, itu 17 gram protein. Jadi kalau Anda yang bodybuilder membutuhkan 2 gram protein, ya cukup minum berapa ini? 2 gram protein per kilogram berat badan Anda 60 kg, ya cukup minum 6 atau 7 gelas. Itu jauh lebih mudah dibandingkan Anda minum 17 potong dada ayam. Gitu ya. Atau 17 potong paha ayam, atau 17 telur, atau 17 gelas susu. Belum bahan lainnya, lemak dan lain-lain yang masuk. Nah, kemasan dari high protein itu di Indonesia ada 2, ada yang 900 gram, itu original, ya, yang original, ada yang 450 gram. Itu ada original, ada berry, ada coklat, ada green tea, ya, 4 macam.
Kalau di Cina, ya, waktu saya ke Guangzhou kemarin ke pabrik high protein ini, di sana ada kemasan 5 kilo dan itu yang paling laris. Karena di sana protein itu disamakan dengan ini loh, apa namanya, sarang walet, ya. Sehingga mereka membawa oleh-oleh high protein besar pada waktu hari perayaan Cina itu bangga banget gitu ya. Karena seperti membawa oleh-oleh sarang walet yang mahal itu, ya. Jadi ada 18 asam amino, ya, 9 asam amino esensial, ya. Nah, jadi Bapak Ibu siapkan deh di rumah high protein. Kenapa? Tadi kalau sewaktu-waktu ada yang serangan ini, serangan itu, ya, serangan stroke misalnya, Anda perlu segera gitu ya minum itu, ya. Nah, yang penting ini lagi kalau kita bicara soal high protein, pertahankan masa otot kita Bapak Ibu, ya. Kalau masa otot kita kurang, ya, menurun 10%, daya tahan tubuh kita menurun. Penyakit infeksi meningkat. Menurun 20%, mudah capek, postur tubuh berubah gitu ya. Enggak bisa tegap lagi, mungkin membungkuk begini, akhirnya semua tulang-tulang juga berubah. Kalau ada luka sulit untuk sembuh, ya. Turun 30% itu sulit untuk pindah posisi ya, dari duduk ke berdiri dan lain-lain ya. Kalau luka itu bisa jadi borok, dan kalau turun 40%, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Biasanya kena pneumonia dan kemudian mati. Nah, jadi pertahankan masa otot, kuncinya adalah asupan protein. Seperti kemarin kalau istirahat, otot yang rusak lebih banyak dari yang masuk, yang dibangun. Tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus, akhirnya terjadi ini. Kalau istirahat tapi ditambah protein, banyak yang dibangun ototnya. Olahraga, latihan, tapi tidak pakai protein, banyak yang rusak juga lebih tinggi daripada yang dibangun. Latihan dengan protein, banyak yang dibangun dibandingkan yang rusak. Jadi ini Bapak Ibu tentang high protein ya, segera siapkan di rumah ya, jaga-jaga ya. Anda boleh minum. Kalau saya sih rutin sudah belasan tahun setiap hari minum high protein gitu ya. Kalau Anda ya terserah ya, kalau mau sehat ya seperti ini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita punya produk yang luar biasa high protein dengan PDCAS 1 ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, salam sehat dari saya Sigit Setiawadi.